Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan bisnis pendidikan di Indonesia menjadi buruk karena selama pandemi bisnis pendidikan khususnya bimbel dan kursus harus menutup usahanya sementara waktu. Namun saat ini pemerintah Indonesia telah menetapkan era new normal yang merupakan kesempatan besar bagi sektor bisnis untuk memulai bisnisnya kembali dan mengembangkannya kembali. Di sini saya akan membagikan pengalaman saya dalam menjalankan strategi bisnis di era new normal yang saya harap bisa menjadi inspirasi dan manfaat bagi teman-teman semua. Strategi yang pertama adalah tetapkan ide bisnis teman-teman. Bagi teman-teman yang baru memulai bisnis, bisa memulai dari hobi, minat, dan kemampuan yang teman-teman miliki. Di sini saya memilih bisnis pendidikan. Kenapa? Nah, seperti yang diungkapkan dalam Akurat.co, banyak sekali kendala-kendala yang ditemukan dalam pembelajaran online selama pandemi. Di antaranya, siswa menilai bahwa guru hanya memberikan sebatas tugas saja, kemudian penyebaran jaringan internet yang tidak merata di Indonesia. Beberapa solusi seperti penyediaan fasilitas Wi-Fi dan internet gratis masih sulit untuk direalisasikan, sehingga kebutuhan siswa untuk belajar tambahan di luar sekolah online masih sangat tinggi. Saya lebih memilih les atau sekolah secara langsung dibandingkan les tidak secara langsung atau online, karena menurut saya les secara tidak langsung atau sekolah secara tidak langsung itu tidak efektif dan penyampaian guru jadi terganggu. Strategi yang kedua adalah bedakan konsep ide bisnis teman-teman dengan konsep bisnis yang sudah dimiliki oleh kompetitor. Dalam hal ini kita menganalisa apa saja yang sudah dimiliki oleh kompetitor dan apa saja yang sudah dimiliki oleh sekolah pada umumnya untuk bisnis pendidikan. Lalu dilihat dari kedua pihak tersebut kesamaan apa yang masih menjadi kendala yang harus diselesaikan dan dapat diselesaikan oleh ide bisnis kita. Kendala yang ditemukan antara lain ruangan pada bimbel kompetitor biasanya adalah ruangan ber-AC, di mana AC ini tidak aman untuk era new normal ini karena risiko untuk terdampak COVID-19 semakin besar. Itu juga baik di bimbel kompetitor maupun di sekolah, kelasnya adalah kelas besar dengan jumlah siswa yang cukup banyak dan ini tidak sesuai dengan aturan protokol kesehatan karena jumlah siswanya harus dibatasi. Namun hal ini akan menyebabkan kenaikan biaya yang mahal, bahkan sangat mahal karena harus dibuat kelas small class dengan jumlah siswa yang terbatas. Lalu dari segi metode pengajaran yang dilakukan adalah metode pengajaran konvensional yang kurang efektif, yaitu penyampaian materi secara ceramah, diberikan soal lalu dibahas. Solusi yang ditawarkan oleh bimbel saya untuk mengatasi kendala-kendala tadi diantaranya adalah kelas yang ada adalah kelas small class dengan biaya terjangkau. Bagaimana membuat kelas small class dengan biaya terjangkau? Kita bisa memanfaatkan rumah sendiri atau menyewa bangunan yang tidak terlalu besar, tapi pastikan ruangan kelas yang ada adalah ruangan yang berventilasi baik, tidak ber-AC dan jaga jarak antara tempat duduk siswa. Kemudian metode pengajaran yang diadakan di bimbel saya adalah metode belajar sambil eksperimen yang tentunya ini akan menjadi lebih menarik dan lebih efektif untuk para siswa. Lalu mata pelajaran yang diberikan adalah mata pelajaran yang diminati tinggi sehingga bisa fokus, dan juga saya tambahkan kursus bahasa Inggris karena bahasa Inggris merupakan pelajaran yang diminati oleh para siswa. Yang ketiga adalah buatlah visi misi dan KPI Key Performance Indicator. Visi misi ini penting karena akan membuat bisnis kita fokus untuk mencapai visi misi, dan visi misi harus disesuaikan dengan kebutuhan target customer kita. Kemudian buatlah KPI. KPI adalah target-target apa saja yang ingin dicapai dalam bisnis kita, seperti jumlah murid per semester ataupun hasil nilai ujian dan tryout per semester untuk bisnis pendidikan. Lalu kita tulis angka di target dan kita bisa mengevaluasi jika ternyata aktual yang kita dapat tidak sesuai dengan target. Tahap selanjutnya adalah siapkan sistem new normal di bimbel sebelum melakukan promosi kepada customer. Untuk penyiapan sistem new normal ini, poin utama adalah tingkatkan kebersihan dan keamanan metode belajar sehingga aman untuk kesehatan siswa. Visualisasi bahwa sistem new normal telah betul-betul diterapkan di bimbel kita perlu dilakukan sebelum melakukan promosi karena akan memberikan kepercayaan kepada customer. Sistem new normal yang ditunjukkan di sini adalah aturan protokol kesehatan baik sebelum masuk kelas maupun di dalam kelas, seperti cuci tangan sebelum masuk kelas, kemudian wajib menggunakan masker dan jaga jarak antara para siswa, juga aturan-aturan lainnya. Strategi selanjutnya adalah strategi pemasaran. Untuk bisnis bimbel bisa dimulai dari target customer, lalu bagikan brosur dan video promosi melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Bagi teman-teman yang mempunyai koneksi dengan orang tua siswa, ini merupakan suatu kelebihan karena teman-teman bisa menitipkan video promosi ataupun brosur bimbel teman-teman di grup orang tua siswa, dan ini tentunya akan menjadi lebih efektif. Kemudian tingkatkan promosi melalui mulut ke mulut. Bagaimana cara meningkatkan promosi melalui mulut ke mulut? Yaitu dengan mempertahankan kualitas bimbel teman-teman, sehingga customer sebelumnya akan
bersedia untuk membagikan pengalamannya dan kelebihan bimbel teman-teman kepada customer selanjutnya. Lalu follow up dan jangan lupa evaluasi apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan target. Setelah melakukan promosi, jangan lupa untuk mengevaluasi hasil yang diperoleh apabila tidak sesuai dengan target untuk menyiapkan strategi selanjutnya yang lebih baik. Kemudian jangan lupa untuk kontrol kualitas. Jangan sampai setelah teman-teman mendapatkan customer yang banyak, customer yang diharapkan, teman-teman lupa bahwa kualitas bimbel harus dipertahankan bahkan ditingkatkan, dan juga aturan protokol kesehatan harus terus dipertahankan agar kita tidak kehilangan kepercayaan dari customer kita. Sekian apa yang bisa saya sampaikan mengenai strategi untuk menjalankan bisnis di era new normal, khususnya bisnis bimbel new normal. Kesimpulannya, bagi teman-teman yang punya bisnis bimbel new normal, pastikan aturan protokol kesehatan betul-betul diterapkan di bimbel teman-teman, dan jangan lupa evaluasi hasil yang dicapai dan selalu kontrol kualitas. Jangan sampai teman-teman kehilangan kepercayaan dari customer yang sudah didapat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.